Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat Baji Channel. Terima kasih lur atas dukungan channel ini buat saudaraku semuanya di Nusantara. Yang subscribe monggo, yang belum monggo, terima kasih banyak. Semoga lur kita semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah. Selamat dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan. Oke, santai sambil ada petunjuk, melihat petunjuk lur. Barangkali ada petunjuk yang masuk, ya toh. Sementara kita membahas tentang di masa-masa waktu beliau Satrio Piningit, ya di waktu remaja atau ya sebelum, mungkin ya pastinya sebelum menikah lah, sebelum berkeluarga, ya kan. Karena beliau ini orangnya yang saya rasakan itu di waktu remaja, beliau itu sensitif lur. Maksudnya sensitif itu memang kan bukan dasar dari semenjak lahir kan beliau kan walaupun sama dengan kita seperti pada umumnya manusia, orang pada umumnya, tapi di dalam hatinya berbeda dengan kita lur. Ya kan, hati siapa orang tahu, ya toh, nggak ada yang tahu. Tapi kan beliau kan manusia yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin akhir zaman, orang yang dimuliakan seperti itu, orang yang mulia lah. Masalah hatinya itu peka loh. Hatinya itu peka, jadi beliau itu nggak jika ada sesuatu di sekitarnya, entah itu kesedihan atau apa, beliau langsung merasakan seperti itu, merasakan kesedihan. Dan juga pada intinya lah, beliau itu tidak menerima sesuatu yang salah atau tidak benar seperti itu, nah, kan. Walaupun sampai di masa remaja ataupun sampai sudah keluarga atau saat ini, tetap saja beliau itu nggak menerima suatu kebohongan, kecurangan, terus ketidakadilan seperti itu. Apalagi ketidakadilan itu loh, beliau itu seperti berontak itu loh, hatinya itu berontak, nggak menerima ketidakadilan itu. Tapi ujung-ujungnya beliau itu merenung, beliau nggak bisa berbuat apa-apa. Beliau itu saat ini nggak berdaya. Ya kita masa-masa sekarang lah, bukan masa remaja. Masa sekarang saja ya yang kita bahas, ya kan. Beliau ini lur ya, salah satunya tidak menerima suatu kebohongan, ketidakadilan seperti itu. Beliau itu nggak suka atau malah benci atau muak ya, jika melihat suatu ketidakadilan seperti itu. Tapi pada akhirnya beliau merenung, bertindak, nggak bisa itu. Ketidakadilan itu beliau membenarkan nggak bisa. Karena apa? Beliau saat ini kan seperti orang biasa, seperti kita, kan nggak akan didengar oleh orang sekitarnya, ya kan? Dicuekin malah bukan hanya dicuekin, malah dihina, ya toh, diejek seperti itu. Terus beliau pun diam, ya kan. Diam itu bukan karena apa, beliau nggak berdaya, karena orang-orang sekitar itu melihat lahirnya bukan batinnya, ya kan. Jadi beliau berontak dengan apapun, cara apapun, nggak akan bisa gitu loh. Makanya beliau itu hanya hanya bersabar lah. Beliau sadar, ya toh, karena siapa dirinya beliau itu sadar gitu loh. Karena yang dilihat oleh orang-orang saat ini adalah lahirnya, ya toh, jasmaninya, raganya, siapa orang ini, ya kan. Nggak dihiraukan, nggak direken. Walaupun ngomong segini-gini gitu, gini gitu, nggak direken, nggak dihiraukan.
padahal perkataannya itu benar, membenarkan ketidakadilan itu. Tapi orang-orang di sekitarnya yang dikatakan oleh beliau, mereka nggak percaya gitu loh. Ya itu tuh, melihat dirinya itu siapa ya kan. Nah, beliau merenung memang nggak bisa ya kan, karena beliau sadar siapa dirinya, siapa beliau sebenarnya, karena saat ini belum waktunya, oleh Allah belum waktunya tuh ya kan, belum waktunya untuk selesai tampil atau siapa sesungguhnya, seperti itu. Beliau sadar hal itu ya kan, nggak mungkin mereka katakan, jika dikatakan pun mereka nggak akan percaya ya toh, karena itu sebuah perkataan atau pengakuan itu kan sesuatu yang sangat ya tahu sendiri lah, sangat gimana gitu loh, karena dilihat dari dirinya sendiri pun seperti itu, sama dengan mereka ya kan. Walaupun beliau ngotot memberikan penjelasan yang sebenarnya itu seperti apa, seperti ini, mereka nggak dianggap, beliau itu nggak dianggap gitu loh, beliau itu nggak dianggap seperti itu. Ya bagaimana lagi ya kan, beliau terus ya sadar siapa sebenarnya sih beliau ini, karena belum saatnya ya kan. Nanti kalau sudah diangkat oleh Allah, mungkin akan didengar oleh orang-orang sekitarnya, bahkan seluruh umat manusia, bahkan makhluk lainnya ya toh. Sekencang apapun ya toh, sekeras apapun beliau berbicara saat ini, mereka nggak percaya, nggak mempercayai, nggak dihiraukan, padahal itu adalah suatu kebenaran. Tapi mereka mematahkan kebenaran itu karena dilihat siapa diri beliau ini sebetulnya ya toh. Padahal kataannya itu mereka sadar ada benarnya, tapi mereka nggak mengakui ya kan. Mereka sadar apa yang dikatakan beliau itu benar sebetulnya, tapi mereka nggak mengakui gitu loh. Itulah kan anehnya ya toh. Zaman sekarang kan dilihat kan orangnya lur ya kan. Misalkan orang miskin perkataannya benar gini-gini nggak dihiraukan. Coba kalau orang kaya kan berbeda. Orang kaya kan dihormati, disegani. Kalau orang miskin, orang melarat, itu loh perbedaannya, ketimpangan soal di dunia ini. Padahal kalau mati ini nanti, padahal dunia ini udah sementara. Kalau sudah mati itu yang sesungguhnya kehidupan. Ada tingkatan. Sebagaimana di dunia itu bagaimana hasil perbuatannya, atau mereka ada di bawah. Justru orang-orang yang seperti itu ada di atas. Ada tingkatan loh. Nanti setelah mati kita ini di alam arwah atau alam apa, jika orang itu di dunia baik, orang sepertinya akan ada di atas. Nah, kalau di dunia itu orangnya jelek, sifatnya jelek, iri dengki semuanya, orang itu ada di bawah gitu loh. Yang di atas bisa melihat ke bawah, kalau dari bawah melihat ke atas nggak bisa. Istilahnya seperti itu. Ya santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan. Sambil melihat pemandangan di depan, apa yang tampak ya toh. Ini beliau sadar diri ya. Jadi beliau mungkin diem aja kalau ada masalah seperti ini, bahkan seperti masalah politik sekalipun. Beliau tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi diam aja. Percuma ya kan, kalau beliau mengatakan yang sebenarnya tentang itu, mereka nggak akan percaya. Bahkan beliau tahu lah siapa nanti yang jadi presiden, tahu, tapi beliau diam aja. Kalau beliau katakan ya mereka nggak akan mungkin percaya ya toh. Ya maka dari itu beliau diam. Kan sekarang kan dimanapun berada perbincangan kan, kita di warung di warung kopi, Biras atau dimanapun kan perbincangan kan seperti itu. Oke, terima kasih lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.